Bapak dan Ibu, tahukah Anda bahwa ada 9 gejala kecil yang sering kita anggap sepele, yang mungkin Anda alami setiap hari, tetapi sebenarnya bisa menjadi alarm bahaya dari tubuh Anda? Gejala-gejala ini sangat umum, begitu umum hingga sering. Diabetes. Namun, di balik kesederhanaannya, mereka bisa menjadi pertanda awal dari kondisi kesehatan yang serius dan bisa mengubah hidup Anda. Diabetes. Banyak dari kita, terutama yang sudah memasuki usia senja, merasa bahwa lelah, sering haus, atau penglihatan sedikit buram adalah bagian dari proses penuaan. Kita cenderung menganggapnya wajar, padahal bisa jadi tubuh sedang mencoba memberitahu kita sesuatu yang sangat penting. Mengabaikan tanda-tanda ini ibarat mematikan alarm kebakaran karena suara berisik. Padahal, alarm itu berbunyi untuk menyelamatkan Anda. Assalamualaikum, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang di Sahabat Lansia Sehat, tempat kita berbagi tips dan ilmu untuk hidup lebih sehat dan bahagia di masa tua hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting, yang harus menjadi perhatian kita semua. Topik ini berjudul, Waspada. 9 gejala kecil yang sering dianggap sepele ternyata tanda diabetes. Penyakit diabetes, terutama tipe 2, seringkali berkembang secara diam-diam. Gejala awalnya sangat halus, bahkan nyaris tidak terasa. Gejala ini tidak datang dengan rasa sakit yang hebat atau demam tinggi, sehingga mudah sekali luput dari perhatian kita. Seolah-olah, penyakit ini bersembunyi di balik kebiasaan dan keluhan harian kita. Padahal, jika tanda-tanda ini dibiarkan tanpa tindakan, diabetes bisa merusak organ-organ vital di tubuh kita, mulai dari ginjal, mata, hingga jantung. Kerusakan ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan perlahan dan pasti. Bayangkan sebuah jam pasir. Setiap butiran pasir yang jatuh adalah kerusakan kecil pada tubuh Anda. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengenal dan memahami sinyal-sinyal dari tubuh kita. Video ini akan membuka mata Anda, membuat Anda lebih peka terhadap apa yang tubuh Anda rasakan. Setelah menonton video ini sampai habis, Anda akan tahu persis apa saja yang harus diperhatikan, dan yang lebih penting, apa yang harus Anda lakukan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting ini, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Diabetes ditandai dengan kadar gula darah yang sangat tinggi, kondisi. Ini terjadi karena tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif. Insulin adalah hormon yang berfungsi seperti kunci untuk membuka pintu sel, sehingga glukosa gula dari makanan bisa masuk ke dalam sel dan diubah menjadi energi. Tanpa insulin yang cukup atau efektif, glukosa menumpuk di aliran darah. Akibatnya, gula darah tetap tinggi dan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan pembuluh darah, gangguan penglihatan hingga kebutaan, masalah ginjal, dan penyakit jantung. Berikut adalah 9 tanda diabetes makin buruk. 1. Sering buang air kecil. Terutama pada malam hari ini adalah salah satu gejala yang paling umum, namun sering diabaikan. Mungkin Anda berpikir, wajar saja, sudah tua. Tapi, tunggu dulu. Kondisi ini disebut poliuria, dan ini bukan hanya sekadar sering ke kamar mandi. Ini adalah mekanisme darurat tubuh Anda. Ketika kadar gula dalam darah sangat tinggi, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring dan menyerap kembali glukosa yang berlebihan tersebut. Namun, saat ginjal kewalahan, ia membuang kelebihan glukosa melalui urin. Agar bisa membuang glukosa ini, ginjal juga menarik lebih banyak air dari dalam tubuh. Itulah sebabnya Anda merasa ingin buang air kecil terus-menerus. Bahkan di malam hari, Anda bisa terbangun berkali-kali untuk pergi ke toilet. Jangan anggap sepele, karena ini adalah tanda jelas bahwa ginjal Anda sedang dalam tekanan besar. Jika Anda mulai merasa kebiasaan buang air kecil ini meningkat secara drastis, ini saatnya untuk waspada. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan sinyal biologis. Ginjal Anda mencoba membersihkan darah dari kelebihan gula yang merusak. Sial, ada tumpahan gula di aliran darah Anda, dan ginjal adalah petugas kebersihan yang kewalahan. Semakin tinggi gula darah Anda, semakin banyak air yang ditarik, dan semakin sering Anda buang air kecil. Perhatikan frekuensi dan jumlahnya. Jika lebih dari biasanya, catat dan jadikan ini sebagai poin penting saat berkonsultasi dengan dokter. 2. Rasa haus berlebihan dan mulut kering. Gejala ini, yang disebut polidipsia,
datang bersamaan dengan sering buang air kecil. Ketika tubuh kehilangan banyak cairan karena sering kencing, otak mengirimkan sinyal kuat kepada Anda untuk minum. Ini adalah respons alami tubuh untuk mencegah dehidrasi. Namun, bagi penderita diabetes, ini adalah lingkaran setan. Semakin banyak Anda minum, semakin banyak Anda buang air kecil, dan semakin haus lagi Anda. Rasa haus ini tidak akan hilang meskipun Anda sudah minum banyak. Anda mungkin merasa mulut Anda kering seperti padang pasir, dan tenggorokan terasa seperti terbakar. Ini bukan haus biasa setelah berolahraga, melainkan rasa haus yang konstan dan tidak tertahankan. Mulut kering juga bisa menyebabkan masalah lain, seperti infeksi jamur di mulut, karena kurangnya air liur. Jika Anda menemukan diri Anda terus-menerus mencari minum, bahkan saat tidak melakukan aktivitas fisik berat, dan merasa mulut Anda kering sepanjang waktu, ini adalah sinyal kedua yang tidak boleh diabaikan. Tubuh Anda sangat membutuhkan cairan, tetapi bukan karena Anda aktif, melainkan karena ada ketidakseimbangan gula di dalamnya. Perhatikan seberapa banyak air yang Anda minum dalam sehari dan apakah rasa haus itu berkurang setelahnya. 3 penurunan berat badan drastis tanpa alasan. Penurunan berat badan mungkin terdengar seperti kabar baik, terutama bagi yang ingin menurunkan berat badan. Tapi jika itu terjadi tanpa Anda mengubah pola makan atau berolahraga, ini adalah bendera merah yang sangat serius. Dalam kondisi diabetes yang tidak terkontrol, sel-sel tubuh tidak bisa menggunakan glukosa sebagai energi. Akibatnya, tubuh menganggap dirinya sedang kelaparan. Untuk mendapatkan energi, tubuh mulai membakar cadangan lemak dan otot. Ini adalah proses katabolik yang tidak sehat. Meskipun Anda makan seperti biasa, atau bahkan lebih banyak, tubuh Anda kehilangan massa otot dan lemak, yang menyebabkan berat badan turun secara drastis. Penurunan ini bisa mencapai beberapa kilogram dalam waktu singkat, membuat tubuh terlihat kurus dan lemah. Jangan pernah menganggap penurunan berat badan yang tidak disengaja sebagai hal yang positif. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan metabolisme energi tubuh Anda. Tubuh Anda sedang memakan dirinya sendiri karena tidak bisa memanfaatkan bahan bakar utamanya, yaitu glukosa. Jika baju Anda tiba-tiba terasa longgar, atau celana Anda melorot tanpa Anda melakukan diet, segera periksa kondisi Anda. 4. Penglihatan kabur. Penglihatan kabur adalah gejala umum lain yang sering dianggap sebagai bagian dari penuaan. Namun, bagi penderita diabetes, ini adalah gejala yang sangat mengkhawatirkan. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan pembengkakan pada lensa mata. Lensa mata adalah bagian mata yang bertanggung jawab untuk memfokuskan cahaya. Ketika lensa membengkak, bentuknya berubah dan kemampuan fokusnya menjadi terganggu, menyebabkan penglihatan Anda menjadi buram. Anda mungkin merasa sulit membaca, melihat objek jauh, atau bahkan tulisan di koran. Ini bisa datang dan pergi, tergantung pada fluktuasi kadar gula darah Anda. Bahkan, perubahan ini bisa terjadi dengan cepat. Jika Anda merasa penglihatan Anda memburuk tanpa alasan yang jelas, jangan langsung menyalahkan usia. Pergi ke dokter mata dan ceritakan gejala ini. Penting untuk mengetahui bahwa kondisi ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius, seperti retinopati diabetik, yang bisa menyebabkan kebutaan permanen jika tidak ditangani. 5. Kelelahan ekstrem yang terus-menerus. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah beristirahat adalah gejala lain yang sering dianggap sepele. Tentu, rasa lelah itu wajar di usia kita, tapi ada perbedaan antara lelah biasa dengan lelah ekstrem akibat diabetes. Kelelahan ini bukan hanya rasa lelah setelah beraktivitas, melainkan rasa lelah yang menghampiri Anda sepanjang hari. Bahkan, setelah bangun tidur, ini terjadi karena sel-sel tubuh Anda tidak mendapatkan energi yang cukup. Meskipun ada banyak glukosa di aliran darah, gula menumpuk di darah, tetapi tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi, meskipun Anda makan, tubuh Anda seperti mesin yang kehabisan bensin. Akibatnya, Anda merasa sangat lesu, kurang bertenaga, dan sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kelelahan ini juga bisa disebabkan oleh dehidrasi, akibat sering buang air kecil. Dehidrasi membuat darah menjadi lebih kental, yang membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompanya. Jika Anda merasa lelah luar biasa tanpa alasan yang jelas, dan rasa lelah itu menghalangi Anda untuk menikmati hari, ini adalah panggilan dari tubuh Anda untuk diperhatikan. 6. Luka sulit sembuh dan sering infeksi. Pernahkah Anda menyadari bahwa luka kecil di kulit, seperti goresan atau lecet, butuh waktu sangat lama untuk sembuh? Atau bisul yang muncul di kulit sulit sekali hilang? Ini adalah tanda lain dari gula darah tinggi. Kadar gula darah yang tinggi merusak pembuluh darah kecil, terutama di kaki dan tangan, yang membuat sirkulasi darah terganggu. Ketika sirkulasi darah tidak lancar, nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka
Tidak dapat mencapai area yang terluka secara efektif. Ditambah lagi, gula yang berlebihan dalam darah menjadi makanan empuk bagi bakteri dan jamur, sehingga infeksi mudah terjadi dan sulit diatasi. Infeksi pada kulit, gusi, atau saluran kemih bisa menjadi sering dan berulang. Ini adalah tanda bahwa sistem kekebalan tubuh Anda melemah. Tubuh Anda kehilangan kemampuan alami untuk melawan infeksi. Jangan sepelekan luka yang sulit kering atau infeksi yang berulang, karena bisa berujung pada komplikasi yang lebih serius, seperti gangren atau bahkan amputasi. 7 munculnya bercak jalap di kulit Acanthosis nigricans. Gejala ini mungkin terlihat seperti perubahan warna kulit biasa, tetapi sebenarnya adalah tanda yang sangat spesifik. Bercak gelap ini, yang disebut Acanthosis nigricans, biasanya muncul di lipatan kulit seperti leher, ketiak, dan selangkangan. Kulit di area ini akan terlihat lebih tebal dan berwarna lebih gelap, seperti beludru. Ini adalah tanda resistensi insulin. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik, sehingga pankreas memproduksi lebih banyak insulin. Tingkat insulin yang tinggi ini merangsang pertumbuhan sel kulit, menyebabkan area kulit tersebut menebal dan menghitam. Jika Anda melihat perubahan seperti ini di kulit Anda, jangan anggap itu hanya kotoran atau masalah kulit biasa. Ini adalah sinyal dari dalam tubuh bahwa ada masalah dengan resistensi insulin, yang merupakan penyebab utama diabetes tipe kedua. Bercak ini bisa menjadi tanda yang sangat jelas bahwa Anda berisiko tinggi atau sudah menderita diabetes 8. Mati rasa, kesemutan, atau nyeri di tangan dan kaki. Pernahkah Anda merasakan sensasi kesemutan seperti tertusuk jarum di tangan atau kaki? Atau mungkin ada rasa kebas yang membuat Anda merasa seperti memakai sarung tangan atau kaos kaki? Ini adalah gejala neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf yang disebabkan oleh gula darah tinggi. Gula darah yang tinggi merusak pembuluh darah kecil yang memberi nutrisi pada saraf. Seiring waktu, kerusakan ini menyebabkan saraf tidak dapat mengirimkan sinyal dengan baik, menyebabkan sensasi aneh seperti mati rasa, kesemutan, atau bahkan rasa sakit yang membakar. Gejala ini biasanya dimulai di ujung jari tangan dan kaki, lalu menyebar ke atas. Jangan pernah mengabaikan sensasi ini. Kerusakan saraf ini bersifat progresif dan bisa menjadi permanen. Bahkan, ini bisa menyebabkan Anda kehilangan sensasi di kaki, yang membuat Anda tidak sadar jika ada luka atau lecet. Ini bisa sangat berbahaya, karena luka kecil yang tidak diobati bisa berkembang menjadi infeksi serius. 9 infeksi yang berulang seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Sistem kekebalan tubuh penderita diabetes seringkali melemah. Gula yang berlebihan dalam darah menjadi lingkungan yang sempurna bagi kuman untuk berkembang biak. Akibat, Anda bisa mengalami infeksi yang berulang dan sulit disembuhkan. Jenis infeksi yang sering muncul bisa berupa infeksi jamur, seperti sariawan di mulut, atau infeksi jamur pada kulit. Infeksi saluran kemih juga sering terjadi, begitu pula infeksi gusi yang parah. Jika Anda merasa sering sakit atau infeksi yang tidak biasa muncul berulang kali, ini bisa menjadi tanda bahwa ada masalah di dalam tubuh yang perlu diatasi. Perhatikan tubuh Anda jika ada infeksi yang terus datang, kembali meskipun sudah diobati. Jangan hanya fokus pada infeksi itu sendiri, tetapi coba cari tahu akar masalahnya. Mungkin sistem kekebalan tubuh Anda sedang berjuang melawan kadar gula darah yang terlalu tinggi. Bapak dan Ibu, setelah menyimak ke-9 tanda tadi, mungkin ada beberapa yang Anda rasakan. Jika ya, jangan panik. Langkah pertama adalah bertindak, bukan takut. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Langkah-langkah pengelolaan saat kondisi memburuk. Segera konsultasi dengan dokter, jangan menunda. Konsultasikan semua gejala yang Anda rasakan. Dokter akan membantu Anda mengevaluasi kondisi dan menyesuaikan rencana perawatan yang paling tepat. Pantau kadar gula darah secara teratur. Gunakan alat pengukur gula darah untuk memantau respons tubuh Anda terhadap pengobatan dan diet. Ini adalah kunci untuk memahami bagaimana tubuh Anda bekerja. Atur pola makan, fokus pada diet rendah gula, mengontrol asupan karbohidrat, serta meningkatkan konsumsi sayur dan buah. Atur porsi makanan Anda dan pilih sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau oatmeal, serta takaran yang aman untuk semua lansia yang akan kita bahas di video selanjutnya. Rutin berolahraga, beraktivitas fisik, setidaknya 30 menit setiap hari untuk membantu tubuh menggunakan glukosa dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kelola stres. Stres dapat memengaruhi kadar gula darah. Lakukan aktivitas relaksasi seperti meditasi atau jalan-jalan santai. Tidur yang cukup, usahakan tidur 7-8 jam per malam. Karena kurang tidur dapat memengaruhi keseimbangan hormon dan resistensi insulin. Jadi, Bapak dan Ibu,
Mengenali tanda-tanda kecil ini sejak dini adalah kunci untuk mengelola diabetes secara efektif dan mencegah komplikasi serius. Jangan pernah menganggap enteng gejala yang sudah kita bahas tadi. Tubuh Anda adalah aset paling berharga, dan sinyal-sinyal itu adalah pesan penting untuk Anda. Mengabaikan gejala ini sama dengan membiarkan masalah kecil berkembang menjadi bencana besar. Diabetes bukan penyakit yang bisa hilang begitu saja. Ia perlu perhatian, komitmen, dan penanganan yang tepat. Tapi dengan informasi dan tindakan yang benar, Anda bisa mengelola kondisi ini dan tetap menjalani hidup yang sehat dan berkualitas. Penyakit ini bisa menjadi sahabat atau musuh. Itu semua tergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Jika kita peka terhadap sinyal tubuh dan mau bertindak, kita bisa mengendalikannya. Jika kita abai, penyakit ini yang akan mengendalikan kita. Pertanyaan, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda merasakan satu atau lebih gejala yang sudah kita bahas tadi? Jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ayo, kita mulai menghindari kebiasaan buruk yang merugikan kesehatan, seperti konsumsi gula berlebihan dan gaya hidup kurang gerak. Ajak teman lansia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan simpan informasinya sendiri. Bagikan video ini ke teman lansia di grup WhatsApp atau komunitas Anda, agar lebih banyak orang sadar dan bisa menjaga kesehatannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.